Konflik di Papua bukan hanya soal senjata, bukan hanya persoalan politik. Ada sisi gelap yang jarang terdengar. Kisah para serdadu OPM yang mentalnya runtuh setelah bertahan-tahan hidup dalam pelarian di hutan. Di sisi lain, pemerintah daerah bersama tokoh gereja berupaya membuka jalur komunikasi damai. Pemerintah pusat melalui Menko Polhukam menegaskan perlunya pendekatan humanis melalui sinergi TNI, Polri, di sebuah titik tanpa nama, jauh di pedalaman Pegunungan Tengah, tempat yang tak tersentuh patroli keamanan. Seorang serdadu organisasi Papua Merdeka yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keselamatan, memberanikan diri bercerita. Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan yang terselip di antara desir angin dan napas kelelahan. Ia mengulang kalimat yang belakangan ramai beredar di media sosial. Sampai kapan kami harus sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa. Menurutnya, itu bukan sekadar keluhan spontan, melainkan letupan batin yang dipendam bertahun-tahun. Sejak 2019, ia hidup dalam pelarian, berpindah dari lembah ke lembah. Rekan-rekannya semakin sedikit. Ada yang tewas dalam kontak senjata. Ada yang meninggal karena sakit. Ada pula yang hilang tanpa jejak. Setelah perpecahan internal semakin parah, tahun 2022 dan 2023 adalah masa paling berat, ujarnya pelan. Banyak yang jatuh sakit dan tak bisa bergerak. Tidak ada obat, tidak ada tenaga. Kami harus tinggalkan mereka di belakang. Sampai sekarang saya masih ingat wajah-wajah itu. Ia terdiam sejenak sebelum melanjutkan, suaranya retak. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat. Banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang. Hidup di hutan, kata sebagian orang mungkin terdengar seperti gambaran heroik tentang perjuangan. Namun kenyataan yang ia ceritakan sangat berbeda. Setiap dengar suara helikopter, kami tiarap. Kadang sehari penuh tidak berani bergerak. Ada yang gemetar sendiri. Ada yang menangis diam-diam, tuturnya. Mereka bertahan hidup dari berburu jika beruntung. Kadang hanya makan sagu mentah, daun muda, atau apapun yang bisa dikunyah. Menurut laporan Lembaga Penelitian Papua Barat LP2B, Desember tahun 2024, setidaknya 60% kelompok bersenjata di pegunungan mengalami degradasi mental kronis akibat tekanan panjang, paranoia, insomnia ekstrem, dan kecurigaan berlebihan. Sang serdadu membenarkan, kadang orang saling tuduh tanpa bukti. Lapar bikin orang gelap, curiga bikin orang saling membunuh. Ia pernah menyaksikan dua rekannya bertengkar hanya karena jatah makanan. Akhirnya satu tewas dan satu melarikan diri ke hutan dan tak pernah kembali. Catatan Konsorsium Observasi Konflik Kawasan Timur KOKKT menunjukkan peningkatan jumlah anggota kelompok bersenjata yang mencoba menyerahkan diri sejak awal ke 2024. Alasan mereka bukan lagi ideologi, melainkan fisik dan mental yang runtuh. Kami mulai bicara soal turun gunung, katanya. Tidak semua setuju, tapi dasar manusia sama saja. Semua ingin tetap hidup. Sebagian anggota sudah diam-diam meninggalkan persembunyian, menuju kampung untuk mencari tokoh gereja, atau langsung mencoba bertemu aparat keamanan. Senjata ada, tapi apa gunanya kalau tubuh tidak bisa berdiri? Pada 16 Januari 2024, pemerintah Papua Tengah bersama perwakilan gereja membuka forum dialog kemanusiaan di Nabire. Tujuannya, membangun jalur komunikasi bagi mereka yang ingin menyerahkan diri atau menghentikan konflik. Uskup Yonas Kogoya berkata dalam forum itu, "Kita tidak lagi bicara siapa benar dan siapa salah. Kita bicara menyelamatkan nyawa yang tersisa." Meskipun dukungan belum besar, kabar itu sampai ke telinga kelompok kecil di hutan termasuk sang serdadu. Berita gereja membuka pintu itu seperti cahaya kecil di hutan gelap, katanya. Di Jakarta, Menko Polhukam Jamari Chaniago, pada konferensi pers 2 Februari 2025, menegaskan arah kebijakan pemerintah. Kehadiran negara di Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar: stabilitas keamanan, pelayanan publik berkualitas, kesempatan adil bagi masyarakat untuk maju. Pendekatan humanis adalah kunci, tegasnya. Operasi harus lindungi warga dan membuka jalan damai. Banyak pihak menilai, ini sinyal bahwa negara mulai menyeimbangkan pendekatan non-militer yang sebelumnya sering terabaikan.
Sang serdadu yang saya wawancarai menutup percakapan pertama dengan nada datar, tetapi menyimpan sedikit harapan. Kalau ada jalan pulang tanpa harus mati di hutan, siapa yang tidak mau? Kami hanya ingin berhenti bersembunyi. Namun hingga hari itu tiba, mereka tetap hidup di bawah bayang-bayang hutan Papua, menunggu akhir yang belum pasti. Malam di pedalaman Papua datang lebih cepat dari yang diharapkan. Ketika cahaya terakhir tenggelam di balik bukit, kecemasan merayap ke tubuh siapapun yang berusaha bertahan hidup. Di antara dinding gelap pepohonan raksasa, sang serdadu kembali duduk bersandar pada batang pohon besar, menatap langit yang tertutup kabut tipis. "Setiap malam seperti ini kami tidak tahu apakah masih hidup sampai esok," ujarnya. Dalam 3 tahun terakhir, kelompoknya kehilangan hampir separuh anggota, bukan karena tembakan, melainkan kelaparan, infeksi, dan kelelahan akut. "Yang bikin takut bukan helikopter atau patroli," katanya lagi. "Yang bikin takut itu rasa hampa setiap pagi, saat sadar hidup di sini tak membawa kami kemanapun. Paranoia menjadi teman setia. Tidur bergantian pun tak lagi memberi rasa aman. Semua tampak seperti ancaman. Pikiran yang rusak membuat tindakan tak rasional. Ada yang menembakkan senjata ke udara karena menyangka mendengar langkah musuh. Ada yang menyerang rekan sendiri hanya karena panik lapar. Di sini teman bisa jadi musuh hanya karena sepiring sagu." Konflik panjang lebih setengah abad ini sering dilabeli konflik separatis. Namun kenyataannya jauh lebih rumit. Perjuangan berubah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu kini berubah menjadi beban. "Dulu kami percaya sedang memperjuangkan sesuatu yang besar," katanya lirih. Sekarang kami hanya berjuang untuk tidak mati kelaparan. Ia tidak tahu kapan titik balik itu terjadi. Mungkin saat kami melihat kawan mati bukan karena perang, tapi karena tubuh menyerah, ucapnya. Pertengahan Januari 2025, kabar kelompok turun gunung semakin sering terdengar. Beberapa menyerahkan diri lewat jalur gereja, lainnya lewat aparat. Pemerintah daerah mencatat peningkatan kontak dari wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Itu bukan tanda ideologi melemah, jelasnya. Itu tanda kelelahan total. Sebagian rekannya sudah menyiapkan rencana turun diam-diam, menghindari perintah komandan yang masih ingin bertarung. "Apa artinya setia kalau tubuh sudah tidak mampu melangkah?" tanyanya. Upaya dialog gereja dan pemerintah mulai menemukan celah. Pendeta, pastor, dan tokoh adat menempuh perjalanan ke distrik-distrik terpencil, membawa pesan, hentikan pertumpahan darah yang sudah kehilangan arah. "Gereja satu-satunya yang kami percaya," ujarnya. "Kalau mereka yang bicara, kami mendengarkan." Forum dialog Januari itu tidak langsung mengubah situasi, tetapi membuka pintu kecil bagi mereka yang ingin keluar dari hutan. Beberapa rekannya sudah berkata, "Kalau ada jalur aman kami ikut." Namun ia tahu keputusan itu tidak sederhana. Kelompoknya masih terpecah. Ada yang ingin menyerah, ada yang ingin terus bertempur, dan ada yang sudah tidak peduli apapun karena mentalnya hancur. Kami berada di antara dua dunia. Tidak sepenuhnya perang, tidak sepenuhnya damai. Sementara itu di Jakarta, Menko Polhukam kembali menegaskan arah sinergi TNI Polri dengan pendekatan humanis untuk menjaga stabilitas Papua dalam jangka panjang. Tidak akan ada solusi permanen jika hanya mengandalkan operasi keamanan. Tegasnya, kepercayaan masyarakat harus dibangun kembali. Sebagian analis menilai, pemerintah mengakui bahwa pendekatan lama tidak lagi efektif, terutama saat kelompok bersenjata sendiri mulai runtuh dari dalam. Ketika malam semakin larut, sang serdadu menatap kegelapan, yang sudah terlalu lama menjadi rumahnya. "Jikalau besok saya turun gunung, saya tidak tahu akan hidup atau mati. Tapi saya tidak bisa terus seperti ini." Ia memperlihatkan luka di lengannya, menganga sejak 2 bulan lalu. Tidak ada perban, tidak ada obat, hanya kain kotor digulung seadanya. "Kadang saya pikir, mungkin lebih baik mati saja." Ia menghela napas. "Tapi saya ingat keluarga. Mereka mungkin tidak tahu saya masih hidup." Suara yang keluar kini gemetar, bukan karena takut, tapi karena jujur. "Kami hanya ingin pulang. Kalau memang ada harapan di luar hutan, kami akan mencoba." Harapan itu kecil, rapuh, tetapi masih hidup. Dan untuk para pejuang yang mentalnya runtuh satu persatu, harapan sekecil itu cukup untuk bertahan 1 hari lagi. Konflik berkepanjangan di Papua telah menciptakan luka mendalam. Bikin Karnin, yang sering tak terlihat. Di balik narasi politik, manuver elit, dan operasi keamanan, ada sisi kemanusiaan yang jarang dibicarakan. Ekstrem, kehancuran mental,
dan hilangnya arah perjuangan. Pengakuan sang serdadu adalah cerminan konflik yang telah kehilangan orientasi, ketakutan yang tak ada ujungnya, logistik yang merana, penyakit yang tak tertangani, serta kecurigaan internal yang menimbulkan kekerasan sesama anggota. Semua menandakan struktur perlawanan itu sedang runtuh dari dalam. Di tengah gelapnya situasi, upaya dialog yang dibuka pemerintah daerah dan tokoh gereja menjadi satu-satunya ruang aman bagi mereka yang ingin menghentikan pelarian. Pemerintah pusat juga menegaskan pentingnya pendekatan humanis sebagai jalan menuju stabilitas Papua. Jalur damai mungkin rapuh dan penuh tantangan, tetapi tetap menjadi peluang paling realistis untuk menyelamatkan nyawa yang tersisa. Kisah sang serdadu bukan hanya potret personal. Ini seruan agar kita melihat Papua sebagai rumah bagi manusia, bukan semata wilayah operasi atau arena politik. Pada akhirnya, harapan kecil, betapapun tipisnya, tetap ada. Harapan akan hidup yang lebih manusiawi. Harapan akan Papua yang tidak lagi dibayangi rasa takut. Harapan untuk pulang. Dan mungkin, harapan kecil itu yang kini bertahan di dalam hutan, bisa menjadi fondasi perdamaian yang lebih abadi.